Shalom bagi kita semuanya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini, pada hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, tentu kita sangat bersuka cita dan bersyukur dapat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Dan firman Tuhan akan menyapa kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang akan menyapa kita yaitu tertulis dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 18. Yesaya 66 ayat 18 demikian dikatakan, Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Dalam bahasa Batak didok, Allah yang gowau Sairodo manikir jadi-jadian dohot sakap nasidei. Laho papunguhon nasa bangso parbegu dohot dila. Gabero nasida jala idonna hamulioku ido anggo sahakna. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai bangsa pilihan Allah, tentu kita harus hidup menurut ketetapan Allah. Kita harus hidup dalam peraturan Allah. Kita harus hidup dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah menginginkan umatnya agar hidup dalam kebenarannya, agar umatnya tetap hidup dalam keadilan Tuhan. Dan Allah juga selalu memandang, selalu menatap orang-orang yang tertindas, orang-orang yang patah semangat, dan orang-orang yang gentar kepada firman-Nya. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal 66 ayat 2. Yang artinya bahwa Allah tetap berpihak kepada orang-orang yang tertindas, yang mau percaya kepadanya. Allah tetap melindungi dan membela orang-orang yang tetap hidup dalam kebenaran sekalipun mengalami tantangan atau pergumulan yang berat. Bapak Ibu jemaat terkasih, saudara-saudariku, bangsa Indonesia juga mengalami berbagai pergumulan, pernah mengalami yang namanya tantangan atau kesulitan. Namun kita tidak boleh menutup mata dan tidak boleh lupa bahwa Allah sudah menganugerahkan kemerdekaan yang luar biasa bagi kita. Dia sudah membebaskan bangsa Indonesia, memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia melalui para pejuang bangsa kita pada saat itu. Bahkan hingga saat ini kita boleh menikmati kemerdekaan itu dengan rasa sukacita, dengan hati yang bersyukur, karena kita masih mampu merayakan atau memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan di tengah-tengah pergumulan kita, pergumulan dunia ini yang harus menghadapi masa pandemi COVID-19, tapi tidak membuat kita untuk tidak bersyukur, namun membuat kita membangkitkan semangat kemerdekaan kita untuk tetap lebih bersyukur, lebih bersuka cita kepada Tuhan. Apapun pergumulannya, bahkan setiap tahun atau setiap hari pergumulan yang kita hadapi, Allah akan melindungi orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, yang tinggal di dalam Dia. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 16-17 bahwa Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh kebenaran, untuk menyertai setiap orang-orang yang percaya. Penolong untuk tetap memberkati dan menyertai setiap langkah orang-orang yang takut akan Dia.
Roh Allah akan bekerja bagi orang-orang yang percaya dalam menghadapi pergumulan yang berbeda-beda. Baik pergumulan karena keluarga, pergumulan ekonomi atau keuangan, pergumulan kesehatan, bahkan pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, dan pergumulan lainnya. Semua orang pasti merasakan pergumulan itu selama masih hidup di dunia ini. Dan kita harus ingat, sekalipun dunia membenci kita, dunia tidak memihak kepada kita, itu karena memang kita tidak berasal dari dunia. Kita bukan dari dunia, tapi Allah yang telah memilih kita dari dunia ini. Allah yang telah menarik kita menjadi milik kepunyaannya. Itulah sebabnya dunia membenci kita. Namun kita ingat semuanya itu dikatakan Allah dalam Yohanes 16. Supaya setiap orang yang percaya memperoleh damai sejahtera. Oleh sebab itu, sekalipun dalam dunia kita menderita pergumulan atau penganiayaan, janganlah takut, janganlah gentar, kuatkanlah hatimu karena Allah telah mengalahkan dunia ini. Karena Dia telah mengalahkan dunia ini dan Allah akan menolong orang-orang yang bergumul, yang berharap kepada Dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita selalu mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Pada hari ini, bangsa Indonesia yang sudah berumur 75 tahun, yang selalu berdiri dan dengan campur tangan Allah, setiap pemimpin negara kita diberi hikmat, diberi kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa kita ini, sehingga kita semua bisa menikmati berkat Tuhan. Oleh karena itu kita memiliki tanggung jawab iman kepada Tuhan, tanggung jawab moral, dan juga kepada pemerintah kita yang adalah hamba Allah. Dalam Rom 13 dikatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah, pemerintah adalah wakil Allah. Barang siapa yang melawan pemerintah tentu melawan ketetapan Allah. Untuk itu marilah kita senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, Allah akan mengumpulkan orang-orang segala bangsa di seluruh dunia ini dengan segala bahasa yang berbeda-beda, karena Allah tahu rancangan apa yang dipikirkan dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh umatnya. Karena pada akhirnya nanti Allah akan mengumpulkan kita dan kita sama-sama melihat kemuliaan Allah. Namun ketika kita menyalahgunakan makna kemerdekaan ini, tentu Allah akan menyisihkan kita. Allah akan membedakan kita. Allah akan benar-benar menyingkirkan kita. Karena kita tidak layak melihat kemuliaan Dia. Oleh karena itu pada saat ini, bagaimana juga dikatakan atau berkat Tuhan atas bangsa kita dan sebagai bangsa yang merdeka, sebagai umat yang merdeka, kita tetap turut mendoakan bangsa ini agar tetap dalam lindungan Allah dan setiap para pemimpin negara kita diberi hikmat, diberi kebijaksanaan untuk menjalankan aturan, peraturan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita sama-sama teguh berdiri dan tetap menikmati, mensyukuri kemerdekaan ini dan tetap hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.